Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bisa bersifat pelan-pelan dengan proses, bisa pula dengan kondisi menggebrak dan mengejutkan publik. Mantap, Jokowi panen kemenangan atas Cikeas Cendana JK. Ditulis oleh Nina Nur dari sio.com. Publik pun paham siapa-siapa saja yang jadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang secara resmi menjadi lawan politiknya dalam pemilu, ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti Jokowi, ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi, ada pula yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang jelas-jelas menyebut Jokowi presiden ilegal. Ada pula yang menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orangnya yaitu-itu saja, mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, klan Cendana, dan tentu saja JK. Entah kenapa mereka terus saja jadi lawan politik Presiden Jokowi. Mungkin iri karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana. Atau karena tidak pernah bisa menyaingi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi. Atau merasa terganggu bisnisnya dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Yang pasti mereka tidak menutupi di pihak mana mereka berdiri. Selalu berseberangan dengan Jokowi, berkumpul dengan gerombolan yang memang memusuhi Jokowi yang berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Namun, nampaknya mereka ini malah menuai kekalahan, sedangkan Jokowi malah panen kemenangan. Pertama adalah JK. Kepulangan HRS dari Arab Saudi sempat disebut melahirkan poros baru dalam dunia politik Indonesia, yakni poros Anies JK HRS. Waktu itu HRS dianggap sangat kuat, apalagi pada hari pertama dia pulang, langsung dihampiri oleh Anies ke rumahnya di Petamburan. Lalu HRS pun berkoar soal membuka rekonsiliasi dengan pemerintah dengan syarat macam-macam, termasuk pembebasan Abu Bakar Bashir. Seakan HRS ini posisinya sejajar dengan Presiden Jokowi. JK pun menyambut dengan menyebut HRS sebagai pemimpin karismatik. Seolah berusaha membuat publik lupa bahwa HRS pernah jadi buronan dalam kasus chat porno yang memalukan itu. Tujuannya sama, mengangkat derajat HRS agar terlihat kuat dan sejajar dengan Presiden Jokowi. Kita tahu kan apa yang terjadi kemudian? Pamor HRS ternyata sangat rapuh. Spanduk raksasa berfoto HRS pun diturunkan hingga robek-robek tak karuan. Hingga sekarang ini HRS sudah ditahan dan sedang menghadapi ancaman penjara bertahun-tahun. Mana suara JK? Mana suara Anies? Senyap, Jokowi yang menang. Kedua, klan Cikeas. Keluarga baperan ini demen banget dengan strategi playing victim. Minta dikasihani publik, seakan 10 tahun SBY jadi presiden itu rakyat yang kerja dan SBY yang diurus rakyat. Kebalik, AHY, sang ketua umum partai, dibantu para kadernya beramai-ramai merengek dan menuduh Presiden Jokowi terkait dalam soal kudeta partai. Soal internal partai. Ngapain minta klarifikasi ke Presiden Jokowi? Seakan Presiden RI itu sejajar dengan AHY dan SBY. Seakan Presiden Jokowi tidak punya kerjaan lain selain ngurusi partai yang isinya orang-orang baperan. Drama panjang pun dimulai. Akhirnya Kemenkumham tidak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Terbukti Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan konflik internal Partai Demokrat. Masalah utama atau apinya ada di dalam pengurus KLB yang menjemput Muldoko, bukan Muldoko yang datang ke pengurus KLB, ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Sedangkan pihak AHY sejak awal sudah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta itu. Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY, kata Kodari. Oleh sebab itu, Kodari setuju dengan banyak pendapat bahwa AHY harusnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden. Sementara citra SBY pun luntur akibat drama ini, sebab borok-borok SBY dan Demokrat terungkap seiring bergulirnya kekisruhan internal partai itu. Ketiga, klan Cendana. Kalau yang ini saya pun tidak menyangka, karena tidak pernah mencari tahu sebelumnya, kirain TMII itu ya milik pemerintah RI, yang pengelolaannya dan penghasilannya menjadi urusan pemerintah. Ternyata tidak seperti itu, Ferguson. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi menggebrak dengan menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Isinya mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetnek, mengakhiri kiprah Yayasan Harapan Kita yang ternyata telah mengelola TMII selama 44 tahun. Yayasan Harapan Kita ini dimiliki oleh klan Cendana. Ternyata dalam pengelolaan selama bertahun-tahun itu, TMII tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas negara. Artinya, pendapatan TMII mengalir ke keluarga Cendana dong. Padahal TMII merupakan aset negara. Dengan demikian, seperti yang disebut oleh PDIP, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan TMII menjadi milik pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi disebut berhasil menjalankan amanat reformasi, yakni menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Soeharto.
Seperti halnya Jokowi berhasil mengambil alih saham Freeport dan blok minyak Rokan. Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bisa bersifat pelan-pelan dengan proses, bisa pula dengan kondisi menggebrak dan mengejutkan publik. Ya, publik pasti suka. Uang itu semua buat kepentingan rakyat kok. Publik merasakan ketenangan dan kedamaian sejak perayaan Natal sampai bulan puasa sekarang ini. Publik disuguhi pembongkaran borok-borok lama SBY yang tak kalah seru dengan drama Korea. Aset negara pun dikembalikan buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Presiden Jokowi kurang baik gimana lagi coba? Bisakah gelar PhD bisa memperbaiki akhlaknya? Dia bergelar PhD yaitu urusan dia. Dia bikin salah ya beda lagi ceritanya. Hukum harus tetap lanjut, tidak peduli siapa HRS. Negara ini tidak butuh HRS. Pak Refli, memangnya kalau Rizik berpendidikan gelar PhD tak boleh dipenjara? Ditulis oleh Syardi dari sila.com. Refli harus mengucapkan selamat kepada HRS yang sudah menyelesaikan program S3 di Universitas Sains Islam Malaysia. Dia berharap dengan gelar PhD tersebut, HRS bisa memberikan lebih banyak kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Saya melihat sebenarnya Habib Rizik sudah bermimikri menjadi tokoh yang tidak hanya sekedar bisa berteriak-teriak di depan massa, tetapi juga tokoh intelektual yang mampu diterima dan mampu berbicara di kalangan intelektual, katanya. Habib Rizik mampu berbicara tentang revolusi akhlak, dikaitkan dengan soal Pancasila. Bagaimana revolusi akhlak itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan ideal kita bagi berbangsa dan bernegara, katanya lagi. Ini logika yang menurut saya sangat ngawur dan tidak masuk akal. Saya justru merasa heran kenapa seorang Refli bisa membuat opini yang sangat murahan seperti ini. Seolah opini ini dibuat sembarangan oleh orang yang tidak punya wawasan luas. Tapi kalau kita tambahkan unsur sakit hati ke dalamnya, maka ini masuk akal. Dengan gelar PhD yang disandang oleh Habib Rizik ini, Refli malah menyayangkan jika sampai orang berpendidikan malah dipenjarakan. Apakah kita tidak sayang dengan orang-orang yang punya pendidikan, kemudian punya kemampuan, tentu bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, katanya. Tapi kita lebih memilih untuk memenjarakannya dengan sebab dan alasan yang bukan kejahatan sesungguhnya, dengan sebab dan alasan yang remeh-temeh, sepele, katanya. Menurutnya ada banyak kasus lain yang lebih merusak kemanusiaan dan lebih parah, misalnya kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI. Tetapi energi kita justru habis untuk menyidangkan Habib Rizik, bukan menyidangkan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sesungguhnya, katanya. Logika yang sangat ngawur. Kalaupun misalnya HRS berpendidikan, kenapa rupanya? Kalau dia bergelar PhD, kenapa rupanya? Salah ya salah, tidak peduli apakah dia imam besar, ulama, atau profesor sekalipun. Benar dan salah tidak bisa dipersatukan segampang itu. Justru malah sangat disayangkan kenapa orang kayak HRS mulutnya keluar-keluar dan meresahkan satu negara. Katanya berpendidikan, katanya paham agama, tapi ucapan, perbuatan, dan kelakuan tidak sebanding. Tindak tanduknya lebih mirip orang yang tidak punya etika. Percuma saja berpendidikan tinggi tapi akhlak tak beres. Percuma saja digelari imam besar tapi kerjanya hanya menghasut dan memprovokasi lewat ceramah menyesatkan. Indonesia dulu dikenal damai, terkenal dengan budaya gotong royong, saling membantu tanpa melihat perbedaan suku dan agama. Dulu kita mampu memperlihatkan moral yang baik, tata krama yang bagus, dan etika sebagai orang timur. Sekarang, negara ini makin rusak akibat liciknya orang-orang seperti HRS ini. Mengkotak-kotakan orang lain, sembarangan teriak kafir dan jihad, intoleransi menyebar luas di mana-mana. Coba Refli harus jawab, apa gunanya berpendidikan tinggi kalau selama ini ulah HRS sudah membuat negara ini terluka parah? Untuk apa membanggakan gelar akademik kalau kelakuan sangat menjijikan? Soal orang-orang hebat, ada banyak orang yang jauh lebih hebat dibanding HRS. HRS sama sekali tidak ada manfaatnya buat negara ini. Mulutnya penuh caci maki, hasutan, dan ujaran kebencian. Justru gelarnya itu bikin malu aja. Sekolah tinggi-tinggi tapi akhlak bobrok setengah mati. Contohnya nih, Refli Harun sendiri pernah S3 sampai ke Amerika Serikat. Tolong ralat kalau saya salah. Nah, apakah itu menjamin dia hebat? Buktinya dia aja pernah dipecat dari jabatan komisaris utama BUMN kok. Sendiri aja pernah gagal, sekarang malah jadi kayak opinion maker yang ngawur, selalu membela para barisan sakit hati. Katanya pakar hukum tata negara, tapi makin kesini kok makin tak nyambung ucapannya. Coba mikir, apakah akhlak HRS mencerminkan tingkat pendidikannya? Bisakah gelar PhD bisa memperbaiki akhlaknya? Dia bergelar PhD yaitu urusan dia. Dia bikin salah ya beda lagi ceritanya. Hukum harus tetap lanjut, tidak peduli siapa HRS. Negara ini tidak butuh HRS, masih banyak yang lebih kompeten. Silakan Refli ajak HRS jadi YouTuber aja jualan nyinyir. Satu HRS sudah cukup bikin negara ini repot. Jadi, bagaimana menurut Anda?